Berikutnya kita akan membahas kasus transaksi kantor pusat dan kantor cabang dengan contoh neraca PT ABC per 31 Desember 2000A sebagai berikut. Total aset, total kewajiban dan ekuitas masing-masing 1 miliar rupiah. Awal tahun 2000B perusahaan membuka kantor cabang di Semarapura. Transaksi yang terjadi akan didasarkan sebagai berikut. Transaksi yang pertama, kantor pusat mengirim kas ke kantor cabang 150 juta rupiah. Inilah transaksi kantor pusat dengan kantor cabang. Kantor pusat membuat jurnal kantor cabang pada kas 150 juta rupiah dan kantor cabang akan membuat jurnal kas pada kantor pusat 150 juta rupiah. Transaksi yang kedua, kantor cabang membeli aset tetap 100 juta rupiah secara tunai. Akuntansi diselenggarakan oleh kantor pusat. Kantor pusat akan membuat 2 jurnal dengan asumsi penerimaan kas dari kantor cabang, kas pada kantor cabang 100 juta rupiah. Kemudian yang kedua, pembelian aset tetap yang digunakan di kantor cabang, aset tetap kantor cabang pada kas 100 juta rupiah. Kalau digabungkan, kantor pusat bisa membuat satu jurnal yaitu aset tetap kantor cabang pada kantor cabang 100 juta rupiah. Sedangkan kantor cabang akan membuat jurnal kantor pusat pada kas 100 juta rupiah. Transaksi yang ketiga, pembelian barang dagangan secara kredit. Kantor pusat 1 miliar 250 juta dan kantor cabang 250 juta. Ini merupakan transaksi kantor pusat dan kantor cabang secara individual dengan pihak luar, sehingga masing-masing mencatat transaksinya sendiri. Jurnalnya sebagai berikut. Oke. Transaksi yang keempat, pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang 325 juta rupiah. Nah, ini merupakan transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Kantor pusat akan buat jurnal kantor cabang pada pengiriman barang ke kantor cabang 325 juta rupiah dan kantor cabang akan buat jurnal pengiriman barang dari kantor pusat 325 juta, kantor pusat 325 juta. Selanjutnya transaksi yang kelima, penjualan kredit. Kantor pusat 1 miliar 500 juta, kantor cabang 750 juta dengan harga pokok masing-masing 1 miliar dan 500 juta rupiah. Asumsi persediaan dicatat menggunakan metode fisik, maka jurnal yang dibuat hanya untuk penjualan saja, baik kantor pusat maupun kantor cabang. Selanjutnya transaksi yang keenam, penerimaan piutang dagang. Kantor pusat 1 miliar 400 juta rupiah dan kantor cabang 600 juta rupiah. Ini juga transaksi individual kantor pusat, kantor cabang dengan pihak luar. Transaksi normal dibuat jurnal masing-masing kantor. Transaksi yang ketujuh, pembayaran utang dagang. Kantor pusat 1 miliar 200 juta dan kantor cabang 120 juta. Ini juga transaksi individual kantor pusat, kantor cabang dengan pihak luar. Dibuat jurnal masing-masing transaksinya. Transaksi yang ke-8, membayar biaya komersial. Kantor pusat 275 juta rupiah dan kantor cabang 100 juta rupiah. Ini juga transaksi individual kantor pusat dan kantor cabang dengan pihak luar. Transaksi yang ke-9, pembebanan biaya kantor pusat ke kantor cabang 50 juta. Nah, ini adalah transaksi kantor pusat dengan kantor cabang. Sehingga jurnal yang dibuat kantor pusat, kantor cabang pada biaya komersial 50 juta rupiah dan kantor cabang akan membuat jurnal biaya komersial pada kantor pusat 50 juta rupiah. Transaksi yang ke-10, pengiriman kas dari kantor cabang ke kantor pusat. Kantor pusat membuat jurnal kas pada kantor cabang 300 juta rupiah. Kantor cabang membuat jurnal kantor pusat pada kas 300 juta rupiah. Transaksi yang ke-11, penyusutan aset tetap. Kantor pusat 40 juta dan kantor cabang 10 juta. Ini yang pembukuannya diselenggarakan oleh kantor pusat. Kantor pusat akan membuat 2 jurnal. Penyusunan untuk kantor cabang pada akumulasi penyusunan aset tetap kantor cabang 10 juta rupiah
Penyusuran untuk kantor pusat, biaya komersial pada akumulasi penyusuran aset tetap 40 juta rupiah. Sedangkan kantor cabang akan membuat jurnal atas pembebanan biaya penyusunan dari kantor pusat, biaya komersial pada kantor pusat 10 juta rupiah. Transaksi yang ke-12, kantor pusat membagi dividen dalam bentuk kas sebesar 100 juta rupiah. Ini adalah transaksi kantor pusat dengan pemegang sahamnya. Jurnalnya dibuat oleh kantor pusat. Saldo laba pada kas 100 juta rupiah. Kemudian jurnal tersebut seluruhnya akan diposting ke buku besar sehingga menghasilkan neraca saldo pada akhir Desember 2000B masing-masing kantor pusat dan kantor cabang sebagai berikut. Nah, dari neraca saldo kantor pusat dan kantor cabang ini kita bisa membuat laporan keuangan individual untuk kantor cabang berdasarkan neraca saldo kantor cabang dan kantor pusat berdasarkan neraca saldo kantor pusat. Perhatikan di sini ada akun resiprokal kantor cabang dengan kantor pusat, nilainya sama 135 juta, dan pengiriman barang ke kantor cabang dengan pengiriman barang dari kantor pusat masing-masing 325 juta. Karena dia resiprokal masing-masing, maka nilainya harus sama. Diketahui hasil perhitungan fisik terhadap persediaan di kantor pusat 200 juta rupiah dan di kantor cabang 75 juta rupiah. Laporan keuangan untuk laporan laba rugi kantor cabang dapat dibuat sebagai berikut. Hasil laba bersihnya 90 juta. Kemudian dibuatkan jurnal penutup untuk kantor cabang, yaitu akun-akun nominal ditutup, sehingga neraca kantor cabang masing-masing total aset dan total kewajiban ekuitas 355 juta, dengan akun kantor pusat 225 juta rupiah. Ini adalah akun resiprokal. Laporan laba rugi kantor pusat, perhatikan hal yang berbeda di sini adalah setelah laba bersih 235 juta dimasukkan informasi dari laporan laba rugi kantor cabang. Dalam hal ini laba 90 juta sehingga menambah menjadi laba bersihnya 325 juta rupiah. Jurnal penutup untuk akun nominal di kantor pusat. Nah, sehingga neraca kantor pusat dapat ditampilkan masing-masing total aset dan total kewajiban dan ekuitas 1.275 juta rupiah. Dengan akun resiprokal kantor cabang senilai 225 juta rupiah. Ini sama dengan akun resiprokal di kantor cabang dengan nama akun kantor pusat senilai 225 juta rupiah. Nah, laporan keuangan gabungan atau consolidated financial statement itu adalah gabungan jumlah neraca saldo kantor pusat dan kantor cabang dan seluruh rekening timbal balik atau resiprokalnya dieliminasi atau dihapus. Nah, ini adalah neraca saldo kantor pusat dan kantor cabang seperti yang ditampilkan sebelumnya. Kemudian kita buat jurnal eliminasinya untuk dua pasang akun ini. Tujuan dari eliminasi ini adalah mengenolkan seluruh akun resiprokal. Nah, sehingga setelah jurnal eliminasi ini dimasukkan di dalam neraca saldo gabungan akan menghasilkan neraca saldo gabungan di mana akun resiprokalnya saldonya 0 dan akun-akun lainnya dijumlahkan antara kantor pusat dengan kantor cabang atas akun yang sama. Nah, dari neraca saldo gabungan ini kita dapat membuat laporan laba rugi gabungan di mana menghasilkan laba bersih 325 juta rupiah. Jumlah ini sama persis dengan hasil laba bersih pada saat kita membuat laporan laba rugi untuk kantor pusat secara individual. Kemudian jurnal penutup untuk neraca saldo gabungan
sehingga dapat dibuat neraca gabungan masing-masing total aset dan total kewajiban dan ekuitas Rp1.405.000.000. Pada neraca gabungan ini sudah tidak ada lagi akun resiprokal alias saldonya sudah 0.